إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسlimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah ini khatib berwasiat kepada seluruh kaum muslimin, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada perbedaan antara seseorang dengan yang lainnya, melainkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak pandang harta kalian, Allah tidak melihat jabatan dan rupa kalian, namun yang Allah lihat, yang Allah pandang adalah hati dan amal kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, umur panjang dan barakah, kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, termasuk nikmat besar yang saat ini akan kita rayakan, yakni nikmat kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-79 yang insyaallah bulan ini akan kita rayakan bersama. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nikmat kemerdekaan ini perlu kita syukuri. Sebab dengan syukur itulah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan dan menambah nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingat juga, tak kala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih.
Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini sesuai dengan ajaran agama kita, agama Islam? Yang pertama, kita menyadari bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, patut dan seharusnya kita menyadari bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemerdekaan ini termasuk nikmat yang besar. Bagaimana tidak, dalam kondisi terjajah, masyarakat muslim akan sulit dan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, bahkan merasa tidak aman dalam menjalani kehidupan, apalagi kehidupan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Para pejuang kemerdekaan dan pendiri bangsa ini menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Para pejuang kemerdekaan dan pendiri bangsa ini menyadari sepenuhnya memang mereka berjuang, bahkan mengorbankan nyawa, tetapi yang menganugerahkan kemerdekaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa kemerdekaan adalah nikmat dari Allah memudahkan kita untuk mensyukurinya, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memandang kekuasaan yang Allah berikan kepadanya dalam Quran surat An-Naml 40. Hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Kemudian yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, setiap muslim harus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat, masyarakat akan selamat dari berbagai tipuan dunia yang menghancurkan, mulai dari keyakinan yang melemahkan seperti syirik dan khurafat, hingga kriminalitas dan kezaliman moral seperti judi, khamar, narkoba, bahkan perzinaan. Dengan keimanan dan ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan keberkahan di negeri kita. Ini merupakan janji Allah yang pasti dan menjadi keniscayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sesungguhnya kaum muslimin rahimakumullah, setiap muslim haruslah memiliki jiwa amar ma'ruf nahi dan munkar. Gunakan kemerdekaan itu untuk menciptakan sebuah kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan semaksimal mungkin menekan kemungkaran, agar masyarakat damai, dipenuhi nilai-nilai kebaikan, diwarnai dengan indahnya persaudaraan. Jangan membiarkan munculnya kemungkaran-kemungkaran yang menjatuhkan fitrah dan derajat kemanusiaan, menzalimi orang lain, dan mendatangkan kemungkaran Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pemberi kemerdekaan. Bangsa yang merdeka haruslah menebarkan kebaikan untuk seluruh rakyatnya, sehingga merasa aman dan merdeka untuk menjalankan kebenaran.
Bangsa yang merdeka juga harus memiliki kekuatan untuk mencegah terjadinya kezaliman dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina in makkannahum bil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Selanjutnya, cara yang mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Jamaah Jumat rahimakumullah, mensyukuri nikmat kemerdekaan, sebuah bangsa harus mengisinya dengan pembangunan, memakmurkan bumi sebagaimana peran manusia sebagai khalifatullah, membangun untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, membangun dengan adil agar semua warga merasa sejahtera. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sebuah bangsa yang merdeka serta para pemimpin yang berkuasa, namun justru melakukan kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apabila kiranya jika kamu berkuasa akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan." Quran surat Muhammad ayat 22. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan ini serta mengisinya dengan kebaikan. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikian bersingkat yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.